Kita kembali buka surat Toha ya. Surat Toha ayat 16 ya. Ini termasuk sebenarnya apa yang tadi dibicarakan ya. Kenapa bisa orang berpaling baik dari ibadah ya kan? Khutbah tadi ya. Oke, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattabi'a hawahu fatarda. Sadaqallahul azim. Maka janganlah, itu kata fala. Surat yang ke-20 ayat yang ke-16 ya. Maka janganlah sekali-kali ya suddannaka itu dipalingkan, karena dia dulu, sekarang, sampai besok, sampai kapan saja. Jangan hanya tu engkau, kalau dulunya Nabi Muhammad itu, janganlah engkau Muhammad dipalingkan anha darinya. Ya, nyanya itu kan ada ayat sebelumnya. Ya kan? Apa ayat yang sebelumnya? Ayat 15. Bicara tentang hari kiamat itu pasti. Ya kan? Setelah kita tahu ada hari kiamat, ada proses hisab, berkumpul, pertanggungjawaban, maka jangan kamu berpaling dari itu. Ya kan, apalagi yang memalingkan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya kan? Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sampai nanti dia dibinasakan karena nafsunya itu. Jadi kita ini yang sudah yakin itu dulu, yang ditanamkan keyakinan bahwa akan ada hari kiamat. Tentu yang penting kemarin adalah mempersiapkan. Kan ada pertanyaan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Masih ingat? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi tidak menghiraukan. Tapi setelah kajian selesai, baru tanyakan, siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Saya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Lalu dia mengatakan, dia mempersiapkan sholat, mempersiapkan apa lagi? Nah, sampai sholat apa lagi? Puasa, kemudian sedekahnya. Setelah itu dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Spontan Rasul mengatakan, nanti kamu akan bersama apa yang kamu cintai. Nah, setelah kita yakin adanya hari kiamat itu, jangan sampai dunia ini memalingkan kita. Nah, itu maksudnya di ayat ini. Fala yasuddannaka anha, dari kiamat itu, oleh orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang mempertuatkan hawa nafsunya. Karena hari kiamat itu pasti akan datang. Tentu bukan maksud kiamatnya saja, ada pertanggungjawaban, ada balasan. Manusia itu akan diberikan apa yang dia usahakan hari ini. Ya kan? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Wa alaisa lil insan illa masa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia usahakan dan dia akan memikul dosa yang dia lakukan. Jadi ini peringatan sebenarnya, setelah ada hari kiamat kok masih banyak juga manusia berlalai-lalai gitu. Sudah yakin dia akan ada hari pembalasan, kok masih juga orang tidak mau mempersiapkan. Jadi yang penting itu adalah mempersiapkan. Ya kan? Maka itu ada hubungan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Selalu begitu. Man amana billah wal yaumil akhir. Selalu begitu tuh, sering. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Ya kan? Maka jangan dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, apa maksudnya itu, ibu-ibu? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak taat. Berarti di samping setan, di samping nafsu, ada orang di lingkungan kita yang memalingkan kita dari kepatuhan kepada Allah. Kalau begitu hati-hati juga mencari josia wakawan, josia berakrab-akrab. Kalau bisa bakawan tu nan ka mambau awak kasarugo. Nah, itu yang penting tuh ibu-ibu. Kalau bisa nan ka mambau awak masuk sarugo. Ya kan? Nah, itulah yang dikatakan di dalam hadis itu nanti. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk nanti. Ya kan? Ketika kita kan belum tahu juga nih ya. Secelek wajah kok nampaknya ibu-ibu duluan masuk surga nampak mencelik. Enak, batu Pak. Iya kan? Kalau seandainya nanti di antara kita ini ada yang duluan masuk surga, tolong diingat-ingat aja Bu. Celik muka belakang, samping kanan, ya nak. Besok celik-celik di surga itu malah dulu kawan-kawan lembo dulu kok ya, gitu ya. Maka dia akan mengatakan Rabbana kanu ya Allah ya Rabb, kanu ya sumuna ma'ana. Ya Allah, mana dulu kawan-kawan lembo yang sama-sama puasa kami dulu. Wa yusalluna, mana ya Allah kawan-kawan kami yang sama-sama solat kami dulu. Wa hajjuna, ya Allah mana kawan-kawan kami yang sama-sama haji dulu. Ya kan? Itu ditanya tuh Pak. Masuk. Iya, mana teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu. Ya kan? Sama-sama ibadah. Ya, itu pentingnya menuntut ilmu itu langsung Bu, daripada di YouTube. Ya, kalau di YouTube itu saya yakin Ustaz itu tidak kenal dengan kita. Betul nggak Pak? Iya betul. Tidak ngah gitu besok tetap awak mendengarnya kan. Lalu besok di akhirat tuh, ya Allah mana dulu pendengar YouTube saya, tidak ada dia tanya itu. Dia tidak kenal. Ini kan teman ini Pak. Tidak, dia kan kalau ilmunya kita ambil, tapi harus ada yang bertalaki ya. Bertalaki itu harus ada. Ada yang berguru, ada murid, ada guru, ada teman-teman sama-sama. Iya kan? Iya, ada di situ nanti. Maka Allah mengatakan nanti fayaqulu lahum, kata Allah kepada orang-orang ini yang bertanya tadi, ya Allah, mana teman saya yang sama haji, sama umroh, mana yang teman saya sama menuntut ilmu, mana teman saya yang pergi sholat berjamaah, mana teman saya dulu ya Allah kami sama berpuasa. Apalagi besok itu pamannya, dulu saya buat tradisi itu, setiap tanggal 9 itu buka bersama di masjid. Tanggal 9 hari Arafah, diumumkan tuh, Bapak Ibu-Ibu besok hari Arafah, kayak hari Selasa kan. Nah insya Allah kita buka bersama di masjid. Ya kan, kalau awal-awalnya itu kami dulu buka bersama itu satu keluarga. Ya kan, satu keluarga itu ada kan tradisi seperti itu. Ya kan? Iya, tambah nanti jemaah-jemaah yang lain. Itu yang sama berpuasa. Ramadan sama berpuasa. Lalu Allah akan katakan kepada orang tersebut, akhriju, kamu keluarkan mereka. Nah, berarti masuk ke dalam neraka itu bukan untuk dimasukkan. Ya kan? Tapi keluarkan mereka orang-orang yang kamu kenal. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan perlu kenal, Pak. Ya kan? Kata Allah dalam hadis kursi itu dinyatakan akhriju man araftum. Kamu kenal kamu keluarkan orang-orang yang kamu kenal. Bisa saja nanti Ibu di laksana sandang dalam surga kan, Ustaz selosapat kau dah nampak kau aja. Gimana tahu kau wallahu alam kan? Kadang-kadang kau ustaz kau kan ungih lo kadang kau. Ya dah lah merasa lah merasa banyak ilmu, merasa banyak ibadah, ya kan? Kalau ndak ongas lah gitu ya kan? Belum tahu kita ibu-ibu. Nah, kadang-kadang ada yang sok kan, sok hebat, sok santiang, ya kan? Ternyata ada kalimat araftum yang kamu kenal. Inilah namanya syafaat. Syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, ya kan? Untuk sahabat-sahabat dia yang dia kenal.
Ya kan? Dan itu populer itu. Ya kan? Nah, mungkin itulah dulu. Maka kenal itu. Berdoa-doa saja, wah, kalau ustadznya masuk surga nanti, mudah-mudahan murid-muridnya, jamaah-jamaahnya ditanya aja di surga tuh. Iya kan? Itu. Bukan kan diperingatkan kita untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Betul itu. Iya, makanya tadi ketika dia bukan duluan, Bu. Kalau udah duluan masuk surga kan nanti begini, kira-kira saya membayangkan seperti ini. Kita ini sudah diproses masing-masing. Ustadz ini jangan Ibu kira ya, kecapek saya masuk surga ya. Malah ada 3 golongan yang pertama sekali masuk neraka kan. Yang pertama itu ustadz, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ikut yang pertama masuk neraka Pak. Para guru, para ustadz, para ulama. Kenapa? Nanti akan ditanyakan. Untuk apa dulu kalian menuntut ilmu, menyampaikan ilmu? Ya Allah, kami dulu untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Dulu kamu belajar agama, menyampaikan agama ini supaya kamu disebut orang alim. Ingin dipuji orang. Kalau kini bahasanya itu supaya banyak follower, supaya banyak subscriber, supaya banyak pengikut. Itu yang kamu cari dulu. Sehingga ketika ramai jamaahmu kamu bangga, bahagia. Ketika sedikit jamaahmu, kamu kecewa. Karena yang kamu cari. Tapi kalau yang kamu cari Allah, ramai tidak ramai sama aja kan. Jadi hati-hati. Makanya guru-guru ini dulu pernah bahasanya, para guru menunggu laknat, para murid menunggu rahmat. Bukankah dalam surat As-Saff itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat murka Allah kepada orang-orang yang hanya menyampaikan saja tapi dia tidak mengamalkannya. Bisa itu ibu-ibu. Iya kan? Nah itu dulu. Lalu ditanya, yang kedua, kamu yang punya harta kekayaan, kenapa dulu? Untuk apa kamu gunakan? Ya Allah, saya gunakan untuk mencari ridho-Mu. Kata Allah, kamu bohong. Dulu kamu bantu ini, kamu bantu ini, kamu bantu ini, supaya kamu disebut orang dermawan. Supaya dipuji orang. Itulah pentingnya niat. Lalu yang ketiga, dulu kamu maju ke medan perang. Untuk apa? Ya untuk mencari ridho-Mu, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Dulu kamu maju supaya disebut pemberani. Ya kan? Berarti apa yang paling penting di situ? Niat. Maka itu jadi ustadz, jadi mubalik, jadi ulama itu niatnya jelas. Yaitu dipelurus terus, diperbaiki terus, ya kan? Nah, kalau seandainya kenal kan di situ kalimatnya jelas. Allah berikan syafaat, bukan ustadz itu, bukan temannya, Bu. Nanti dia kan sudah berada di dalam surga itu. Dia teringat sahabat-sahabatnya. Ya kan? Sekarang ada satu grup jamaah yang dihimpun itu dari hadis itu. Nah, saya dimasukkan di situ, ada Ustadz Swefri, Ustadz Suprizan tadi, ada Ustadz banyak dihimpun oleh salah seorang jamaah kita, ya kan, untuk melakukan pertemuan, ya kan? Setiap hari Jumat. Terus itu sekarang. Itu habis Jumat. Nah, ada 25 orang. Dasarnya tadi ini, Ustadz berkumpullah dengan kami. Ya kan? Nah, dibawanya pemakan, Bu. Ya kan? Kalau enggak di lomba-lomba, kalau enggak di takana, kalau enggak di apa macam-macam. Dasar Pak Haji itu mengatakan begini, Bapak-bapak semuanya menjadi sahabat saya. Kalau nanti saya terlambat masuk surga, bapak-bapak duluan tolong ingat, ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu yang sama-sama makan siang gitu. Itu kan. Nah, dia cocok ya dia makan siang jo. Itu ibu-ibu. Jadi ini hadisnya jelas ya. Ini maksudnya Allah memberi syafaat kepada
orang-orang yang soleh itu, kalau mungkin saja dulu ada pengaruh-pengaruh yang, ya kan, padahal dia berteman, ya kan? Maka itu yang paling tadi ada kalimat yang menarik bagi saya di dalam ayat ini tadi. Ada man lam yu'min kan di situ. Jangan kamu dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya kan? Ada di situ. Wattaba'a hawa'u. Yang mereka itu mengikuti nafsunya. Berarti ada orang yang tidak beriman itu bisa memalingkan kita karena mungkin karena harta, karena pangkat, karena jabatan, sehingga kita dipalingkan. Padahal kita sudah yakin dengan hari kiamat. Tentu yang penting dipersiapkan hari kiamat itu gitu. Dengan apa kita siapkan? Tentu dengan ibadah kita. Kita itu dipalingkan. Ada yang karena orang, ada yang karena memang lingkungan, ya kan? Ada karena tontonan. Nah itu kan itu yang Ibu baca tadi tuh. Sedang wirid, sedang di masjidnya nonton. Ya kan? YouTube. Ya kan? Ada yang seperti itu. Jangankan itu ya, kemarin viral itu, anggota dewan sedang rapat kan? Dia nonton, dia main game. Itu nampak. Ya kan? Mereka tuh dipalingkan. Ya kan? Kalau dia salah temannya yang memalingkan dia. Tapi kalau dia benar temannya yang mengajak. Ayo Bu, besok kita ada pengajian. Ayo Bu, besok kita ada acara ini. Ya kan? Bantu anak yatim, bantu ini segala macam. Tergantung siapa dia berteman kan. Ada budaya di situ yang membuat orang bisa dipengaruhi oleh budaya tersebut. Pergaulan mereka. Bisa juga ada tokoh yang mempengaruhi dia kan. Ya kan? Maka itu seseorang itu akan mengikuti siapa dia bergaul. Kan itu masalahnya. Ibu kadang-kadang agak sedikit malas, berat. Tapi karena ada kawan-kawan, ya lah Bu, akhirnya Pak Ijo kan. Cuma awal lah malih, kawan dak lo adoh. Itunya. Ya kan? Nah, itu pengaruh-pengaruh, Bu. Makanya memang kita ini memang disuruh berkumpul-kumpul. Subuh berkumpul. Ya nak? Zuhur berkumpul. Mereka maghrib kumpul, asar berkumpul balik. Nah, sekurang-kurang sekali sepekan berkumpul hari Jumat. Ya kan? Nanti sekali 2 kali setahun. Itulah tadi berkumpul. Ambo selalu ingatkan tuh. Kalau kan menjelang kita sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan dibagi kesempatan Ustaz tuh. Itu langsung tuh Bu, mau sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah sholat dengarkan khutbah. Langsung diingatkan. Malah dalam pembukaan khutbah itu saya bilang tuh. Ya kan? Sia-sia dia datang ke situ kalau hanya untuk sholat saja. Kenapa? Memang dia satu kesatuan. Kalau sholatnya dia patuh, khutbahnya dia nggak dengar, berarti sebagian dia dengar, sebagian tidak mau dia dengar. Padahal kedua-duanya itu syariatnya sama dari Allah dan Rasulnya. Jangan dia anggap, ini sholat ini saya ikuti. Tapi ini kan khutbah Ustadz ini. Gitu ya. Padahal kedua-duanya. Iya kan? Antara sholat dengan khutbah itu satu kesatuan perintah Rasul. Sama dengan Jumat. Iya kan? Kalau Jumat kan khutbahnya khatib. Kalau sholatnya imamnya khatib juga. Makanya disebut di situ banyak yang belum pas gitu ya. Yang berkhutbah itu khatib apa imam? Hah? Maka itu dalam hadis itu, dengar baik-baik. Hadis itu al-imamu yaktubu. Ya kan? Ketika engkau ansyid li sahibika faqad lagauta. Ketika imam berkhutbah lalu engkau mengatakan diam kepada saudaramu, maka engkau sudah berbuat yang sia-sia. Al-imamu yaktubu. Imam yang berkhutbah. Tidak khatib. Maka itu antara imam dengan khatib itu satu. Semenjak masa Nabi tidak ada pernah berpisah-pisah itu antara siapa yang jadi imam sholat itu khatibnya. Kalau sekarang aja dipisah-pisah kan. Iya kan? Padahal
Nabi, semenjak Nabi, sahabat-sahabat semuanya. Iya kan? Nah, cuman masalahnya sekarang adalah antara khatib dengan imam itu tidak sinkron, Bu. Tidak sinkron itu begini, kadang khatibnya berapi-api, imamnya berair-air. Artinya, kalau jadi khatib dia hebat betul, tapi imamnya bermasalah. Bacaannya bermasalah, suaranya bermasalah. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Oh enggak, sekarang udah ada semua itu. Makanya dulu kami di waktu rapat atau musyawarah di MUI itu, kalau mau ditegaskan siapa yang jadi khatib itu yang jadi imam, saya masih ingat salah seorang ulama begini, ini ustadz ini menutup pintu rezeki orang katanya. Itu komentarnya di dalam, soalnya kalau disatukan antara imam dengan khatib, tentu cik amplopnya lagi. Paling utama itu, yang paling utama, yang paling afdol itu siapa yang jadi khatib itu yang jadi imam, siapa yang jadi imam itu yang jadi khatib. Itu yang paling afdol. Semenjak Nabi, sahabat-sahabat sampai tabi'in begitu. Nah, kalau ada masalah dengan imamnya, baru. Tapi tetap saja tidak dapat yang afdolnya. Ya kan? Termasuk khutbah Jumat. Ya, betul. Betul. Ada tuh. Makanya terus terang menyampaikan Iya. Iya, itu tadi bermasalah kan. Artinya mungkin suara beliau bermasalah, kesehatan beliau bermasalah, atau bacaan beliau bermasalah. Kalau khatib bisa. Ada orang nih Pak Haji yang berani menghadap jemaah, tapi imam belakang ke jemaah menggigil itu ya. Aduh, ya begitu. Aduh, kalau nyoba menghadap jemaah aku berani itu. Imam belakang kok menggigil ya. Ya kan, artinya kalau belakang kan jadi imam doh. Tapi ada loh orang kok yang belakang jemaah kok nyoba berani taruh kok. Tapi ketika menghadap kepada jemaahnya tidak berani, artinya nyo bisa jadi imam saja nyo. Ya kan? Tapi ketika diminta menjadi khatib, ada telur dia. Maka itu pengurus masjid tidak apa menyaring khusus untuk hari khutbah Jumat, kecuali ceramah kan. Khutbah Jumat, kemudian hari raya kok, supaya dapat sepaket itu. Iya kan? Satu paket antara, karena memang hadis itu bilangnya al-imamu yaktubu. Ketika engkau mengatakan diam kepada saudaramu dan imam sedang berkhutbah, faqad lagauta. Lagau itu artinya rusak, sia-sia. Iya kan? Kamu udah ada. Kadang-kadang kan begini, Bu. Kadang-kadang salero kok kan mato condong karena rancak, salero condong karena lama. Awak ustadz kok, khatib kok menghebatnya. Tapi imamnya ndak, akhirnya pengurus carian yang jadi imam. Boleh ya, boleh, bukan ndak boleh itu. Cuman bukan itu yang paling afdol. Ya kan? Karena ini yang diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, maka berusahalah dulu khusus untuk khatib Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat itu diusahakan memang satu paket. Nah, kalau tidak ada lagi nanti baru. Itu kadang-kadang memang langsung ngajo bana, kadang-kadang hebat bana imamnya, khatibnya imam, tapi dia lah dulu imam, iya kan? Tetap, akhirnya terjadi seperti itu gitu. Makanya di Makkah pun sampai hari ini di Madinah, ya kan? Siapa yang khatib di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu imamnya, iya kan? Tetap saja. Yang paling afdol itu sepakat itu yang paling afdol. Ya kan? Nah, kembali kepada kajian kita itu supaya jangan dunia ini temankah, budayakah, tontonankah, pergaulankah, atau tokoh-tokoh manusialah yang memalingkan kita dari Allah, karena kita sudah tahu bahwa kiamat itu pasti akan datang. Nah, itu sambungan kajian ayat 5 balik. Nah, karena kondisi tidak kondusif, udah mulai ange. Ya nak. Kita akhiri saja pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dari
bertemunya kita hari ini dan dipertemukan nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.